Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Masih semangat dong ya? Gimana? Belum masuk liburan akhir semester kan buat mahasiswa? Kalau belum, nah aku mau sharing nih sama kalian seputar pola-pola belajar versinya aku selama aku kuliah dulu. Gimana bisa sampai aku IPK-nya itu nggak anjlok, naik terus, bahkan bisa stabil gitu ya. Banyak yang bertanya apa sih kiat-kiat atau tips yang bisa diberikan supaya bisa ditiru begitu ya. Mungkin ini versinya aku nih teman-teman, cara belajarnya aku. Walaupun aku juga sering banyak main juga. Nanti kalian boleh coba tiru dan boleh terapkan jika memang kalian rasa ini tips yang aku berikan ini cocok untuk kalian rekan-rekan mahasiswa. Seperti apa pembahasannya? Tapi sebelum aku ngebahas lebih lanjut, aku mohon bantuannya kepada kalian. Buat yang baru mampir, tekan tombol subscribe-nya dulu supaya bisa bergabung dengan aku. Lalu tinggalkan jejak like-nya dan komen, serta share-lah kepada siapa aja, terutama kepada para mahasiswa dimanapun berada. Ayo kita bahas. Nah teman-teman mahasiswa, saya ingin berbagi sedikit tips ya, versi saya, pengalaman saya semasa kuliah, bagaimana sih pola belajar saya sampai saya itu setidaknya menurut pribadi saya cukup membanggakan lah ya, membanggakan orang tua dengan prestasi yang saya capai. Saya lulus 3,5 tahun, cum laude gitu ya, mendapatkan beasiswa hingga hampir setiap semester saya dapatkan beasiswa karena saya berhasil mempertahankan prestasi akademik saya. Nah, banyak yang bertanya, gimana caranya sih belajarnya gimana? Apa kamu juga nggak pernah main gitu? Apa kamu harus baca buku terus? Nah, kali ini saya akan, maaf ya kalau saya tuh kadang ngomong aku kurang sopan. Kali ini saya akan membagi tips belajar versi saya. Kalau kalian mau terapin ya monggo. Kalau kalian rasa tips saya ini cocok untuk kalian, ya alhamdulillah gitu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, ini kan cuma sekedar sharing aja. Karena berdasarkan pengalaman saya berhasil dengan pola belajar saya yang demikian. Pertama teman-teman, saya itu harus memiliki target, ya kan? Target dulu kita kuliah untuk apa tujuannya, ketika lulus kuliah kita mau jadi apa, bagaimana cara kita untuk menjadi apa itu, dari mulai proses kuliah, berapa waktu yang harus saya tempuh ketika saya studi ini, berapa SKS yang wajib saya ambil. Saya selalu mempunyai target-target seperti itu. Bahkan target-target saya itu saya pampang gitu ya di dinding kamar kosan saya semasa kuliah. Saya tempelkan dan tempelnya tuh ngadep tempat tidur. Jadi setiap saya terbangun saya melihat itu, saya punya semangat untuk kuliah setiap harinya. Apa pernah males, pernah jenuh? Ada pastinya. Cuman ini bagaimana kita melawan rasa malas, rasa jenuh itu. Karena kita punya target dan punya semangat untuk menyelesaikan ini semua. Yang kedua, cara pola belajar saya adalah saya ke kampus jarang sekali bawa apa tuh yang biasanya mahasiswa pakai itu binder, buku binder yang catatan-catatan mereka itu jarang sekali. Saya hanya bawa kertas khusus, kertas oret-oretan dan buku-buku literatur yang saya beli gitu ya, saya baca buat ke kampus. Wajib bagi saya kalau ke kuliah itu punya buku referensi. Karena saya nggak mau metodenya hanya mendengarkan apa yang dosen sampaikan. Nah, kalau kalian gimana? Kalau saya ngelihat mahasiswa saya sendiri di kelas itu jarang sekali, bukan nggak ada ya, jarang sekali yang mereka membawa buku-buku referensi. Model mahasiswa sekarang cukup dengan HP aja searching di Google. Di kelas nggak bawa buku, nggak bawa pena, jauh sekali ya perbedaan dengan saya yang baru beberapa tahun lalu lulus S1 dengan yang sekarang ini kenyataannya.
Kalian mau ngapain sih ke kampus cuman bawa handphone doang gitu loh? Duduk dengerin dosen, nggak ada satupun yang mau kalian catat gitu ya. Mau jadi apa gitu loh, ketika UAS, ketika ujian nanti kalian emangnya paham? Yang kalian kejar berarti kalau kayak gitu kan ketebak, hanya nilai supaya tidak mengulang, ya kan? Tapi kalian nggak mau menyerap, memahami apa yang mau disampaikan. Nah itu harus diubah. Pola belajar saya tidak berorientasi walaupun IPK saya selalu stabil, bagus gitu ya. Tapi saya selalu berorientasi bukan nilai saja yang mau saya capai. Karena almarhum ayah saya selalu bilang kalau cuma sekedar nilai, buat apa otakmu itu diisi? Gitu loh. Sia-sia aja. Karena nilai kamu itu harus dibuktikan dengan kualitas diri kamu memang mengetahui dan memahami apa saja yang sudah diajarkan di kampus itu. Jadi saya bawa oret-oretan, lalu kenapa saya oret-oret, apa yang kata dosen itu saya tulis. Saya bukan mencatat apa yang slide yang ada di papan gitu ya, yang dosen saya buat, tapi saya lebih kepada apa sih yang disampaikan melalui lisannya itu. Saya nggak peduli dengan yang ada di depan, bukan nggak peduli, maksudnya bukan jadi patokan saya apa yang tertulis tercantum di dalam slide itu. Saya buat di coretan saya dengan tulisan acak kadut itu ya, versinya saya kan kita harus ngerti sendirilah tulisan kita. Lalu kemudian saya selalu menyediakan setelah kuliah itu paling biasanya saya jam 5 sore selesai kuliah. Itu saya pulang ke kosan, saya istirahat bentar gitu ya, mandi, rebahan bentar, lalu saya punya waktu belajar khusus pasti gitu ya, sampai jam 8 malam. Itu saya luangkan waktu untuk belajar teman-teman. Apa yang saya lakukan? Yang tadi materi yang disampaikan di kelas ya, yang saya tulis dengan oret-oretan itu saya tuangkan dalam binder saya. Jadi binder saya tuh tersimpan rapi hingga saat ini masih ada. Nanti kalau sempat saya tampilkan. Saya tulis rapi dengan tulisan yang rapi, warna-warni gitu ya. Saya ulang semuanya tulis. Jadi bukan setelah kuliah ya udahlah keluar dari kelas jadi lupa, nggak mau begitu, saya takut gitu loh. Saya mau paham. Jadi saya tulis ulang itu karena saya percaya bahwa ketika kita mengulang kembali membaca, otomatis kita akan membacakan oretan itu. Lalu mengulang dengan cara menulisnya kembali dengan lebih rapi, saya percaya bahwa memori otak itu cepat mengingat hal-hal yang demikian. Udah, itu pola belajar saya. Saya selalu punya waktu khusus sampai jam 8 malam setiap harinya. Dan waktu leha-leha saya itu memang khusus, saya nggak mau belajar apapun itu di hari Minggu. Karena saya kadang Sabtu masih ada jadwal kuliah. Minggu itu khusus saya nggak mau nyentuh apapun. Itu saya benar-benar istirahat, main mungkin gitu ya, atau nggak di kosan beres-beres. Nggak akan nyentuh buku. Dan kan saya selalu memberikan kesempatan untuk diri saya tadi refreshing istilahnya. Anehnya saya dengan geng saya itu teman-teman, ketika menjelang UTS atau UAS, nih hari besok itu ujian, hari ini kami selalu apa ya, refreshingnya tuh yang bener-bener besar-besaran gitu loh, bisa dari pagi sampai sore atau menjelang maghrib gitu, kami keluyuran, nggak belajar sama sekali. Anehnya begitu, orang biasanya kebalikan, orang besok ujian hari ini udah sibuk dibaca. Karena tipikal saya sendiri adalah saya selalu menantang diri saya. Oke, besok ujian saya hari ini mau main, tapi pastikan ya Ran, kalau kamu nanti belajar itu benar-benar. Pastikan besok itu hasil ujian kamu tidak akan rendah, kamu tidak akan mengulang, jangan sampai remediasi. Saya nggak pernah remediasi teman-teman, swear deh. Saya selalu, karena saya punya komitmen kepada diri saya. Itulah tekad yang saya bilang tadi. Kita harus punya kesadaran diri sendiri ya. Menantang. Jangan karena teman-teman ngajak main hari ini, besok ujian, tapi kita leha-leha. Terus gak punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi saya main aja gitu udah. Karena pola belajar saya ketika ujian, nah ini kebalik. Biasanya di hari biasa saya belajar itu sampai jam 8 malam. Kalau mau ujian ini dari SMP, dari SMA udah saya terapin. Saya belajar itu mulai tengah malam teman-teman sampai subuh. Itu saya belajarnya kalau ujian. Kenapa? Karena saya ini
Karena saya merasa bahwa ketika saya belajarnya tiap hari belajar menjelang ujian itu, otak saya nanti lelah. Ujung-ujungnya nanti tidur saya nggak nyenyak dan tidur dan semuanya lupa apa yang sudah dipahami, dipelajari. Jadi saya lebih baik belajar itu bangun tengah malam, saya tunaikan dulu ibadah malam saya, usahakan itu teman-teman, ibadah malam, minta sama Allah, minta sama Tuhan gitu ya, semoga uh, ilmu yang kita baca ini terserap dengan baik gitu ya. Lalu sampai subuh saya belajar. Jadi rentang jam 1 sampai jam 5 subuh. Karena pagi jam 7.30 saya sudah mulai ujian. Jadwal saya padat. Saya ngambil 24 SKS, 21 SKS gitu ya. Jadi hampir tiap hari. Bahkan ujian pun ada yang satu hari itu 3. Itu pernah kayak gitu. Itu benar-benar bagi waktu banget. Nggak ada yang nggak ada apa bagi saya kalau orang sampai bilang saya ya kamu emang pintar kali dari SMA gitu ya, enggak juga, karena bagi saya sepintar apapun kamu di SMA, ketika kamu masuk kuliah itu udah beda suasana akademisnya. Pelajaran yang di SMA itu jarang sekali ditemukan di bangku perkuliahan kecuali kayak Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Jadi sama-sama mengulang ilmu, sama-sama belajar dari nol lagi ketika kuliah itu. Nggak mau sepintar apapun kamu SMA, kalau kamu nggak benar-benar berusaha dan berjuang untuk belajar memahami materi perkuliahan, ya sama aja bohong gitu loh. Jadi bukan saya leha-leha karena memang saya pintar, karena memang tekad mau belajar itu. Nah, itu dia. Dan tentunya itu pola belajar saya. Kalau kalian nggak sanggup ya jangan gitu ya. Jangan pernah menghafal materi, tapi dipahami. Percuma kalau dihafal mah lupa, buyar, abis ujian juga bisa lupa. Bahkan kayak pernah saya kena prank sama dosen saya gitu. Bilangnya waktu itu open book, sebelum ujian tuh bilang open book gitu ya. Ya udah, namanya juga mahasiswa, apalagi saya ya nggak begitu inilah ya, cuman mengulang lagi. Belajar sih belajar. Ternyata pas sampai di kelas nggak jadi open book, close book. Gimana coba? Keteteran kan mahasiswa yang lain, makanya jangan dihafalkan. Mau nanti ujian yang diberikan oleh dosen itu close book atau open book, kalian tetap harus belajar benar-benar ketika ujian. Dan tantang diri kalian jangan sampai kalian itu remediasi. Jangan sampai mengulang di semester berikutnya. Karena itu rugi teman-teman, rugi waktu, rugi biaya lagi. Ya kan, SKS ngambil mata kuliah kan bayar. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kalian, pola belajar saya. Yang penting gigih, tekadnya kuat. Jangan main-main. Ketika kita punya tekad harus dilaksanakan, diwujudkan, ya. Jangan mengecewakan orang tua kita. Nggak ada yang benar-benar pintar, nggak ada manusia yang terlahir langsung pintar, teman-teman. Semuanya harus belajar. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.